Oke teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya di Tendra Service. Teman-teman, kali ini kita ada pasien TV LED merek Sub-Aquos ya, 32 inch. Jadi ini problemnya TV-nya mati total, dan lampu indikator di sini tidak menyala. Coba kita tes langsung supaya ini ya, kirain bohong lagi nanti. Ini colokannya menyala. Sekarang kita coba colok ya. Oke, bisa dilihat TV-nya nggak menyala dan lampu indikator di sini tepat di bawah ini sama sekali nggak menyala juga. Bisa dilihat di sini teman-teman, lampu indikatornya nggak nyala. Jadi ini pure kondisinya mati total. Sekarang kita mau bongkar ya. Oke, kita ini dulu, pause dulu. Oke teman-teman, ini untuk informasi aja. Jadi casing daripada casing belakang TV sub ini agak susah dibuka ya. Jadi ini tadi sudah saya bongkar. Jadi trik untuk membukanya itu kita terlebih dahulu kita mencungkil di bagian framenya ya, di bagian frame depan ini, frame LCD nya. Jadi biar gampang teman-teman. Ini sudah terbuka ya, tinggal kita buat aja. Oke, ini sudah terbuka. Jadi mainboardnya di sebelah kanan ini dan power supply-nya di sini sebelah kiri. Sekarang kita fokus mau memeriksa dulu bagian power supply-nya karena dia mati total. Oke, kita setting kamera dulu. Oke teman-teman sekalian, ini power supply-nya sudah saya copot dari soket mainboard dan soket backlight-nya ya. Sekarang kita lanjut mau ngecek dulu nih komponen-komponennya ya. Jadi yang pertama itu, ini sebenarnya tutorialnya mirip dengan tutorial perbaikan TV video saya yang sebelumnya ya. Mungkin bisa dilihat juga untuk referensi. Tapi itu TV Samsung, namun enggak, kalau power supply intinya sama cara pengecekannya. Jadi pertama kita mau ngecek di sini di input, arus listriknya di bagian fuse-nya. Kita pastikan dulu fuse-nya apakah bagus. Ini kita bisa menggunakan tipe pengukuran buzzer aja ya. Jika terhubung bunyi ya teman-teman sekalian di rumah. Ini saya menggunakan avometer digital. Oke, itu bunyi, berarti fuse-nya bagus. Selanjutnya kita mengukur setelah fuse ini, keluaran fuse-nya ini menuju dioda. Di sini ada beberapa dioda. Mungkin saya dekatkan ya biar terlihat jelas. Di sini ada dioda. Ini kita bisa mengukur dari atas. Di sini ada dioda, ini dioda juga. Kita ukur dulu. Sorry. Oke, kita menggunakan tipe pengukuran dioda ya teman-teman. Di sini, oke, ini pengukuran dioda bisa dilihat. Pertama kita untuk jarum yang hitam kita buat di kaki katodanya ya, yang ada garis putih-putih di sininya. Oke, kita ukur. Oke, itu ada angka keluar, itu normal 0 sekian. Kita balik. Oke, tidak bergerak, bagus. Yang kedua, ini normal, kaki katodanya kita kasih jarum negatif. Sekarang kita balik, nggak bergerak, normal. Lanjut yang ketiga, ini kaki katodanya positif, berarti nggak gerak, normal ya.
Sekarang kita lanjut ke katodanya yang hitam, dan itu masih bergerak juga teman-teman sekalian. Yang keempat bergerak, bagus. Sekarang kita balik. Oke, untuk dioda yang 4 di bagian ini masih bagus. Sekarang kita lanjut ke, di sini ada satu dioda lagi. Kita ukur dioda kecil ini. Oke, ini normal, tidak gerak, normal. Oke, setelah fuse tadi ini dioda, sekarang kita masuk ke, kita lihat tampak bawahnya ya. Ini diodanya tadi ya, ada 4. Setelah kita mengukur dioda ini, kita lihat dia masuk ke ini, ke bagian MOSFET ya. Di sini ada MOSFET kaki 3. Di MOSFET ini kita ukur, bisa menggunakan pengukuran tipe dioda. Kita ukur ketiga kakinya. Jika ada yang mendekati angka 0, berarti itu MOSFET-nya bisa jadi short. Coba kita ukur. Ini tidak bergerak. Itu angka 2 ya. Tidak ada mendekati angka 0 betul, atau 0 kecil. Ini masih 0, besar. 2 berarti ini MOSFET-nya normal. Jika dia short seperti ini, nah, 0-nya itu hampir 0 murni. Oke. Setelah MOSFET ini masuk ke, di sini ada trafo switching ya. Di sini bagian blok primernya. Nah, di sini ada satu dioda. Bisa dilihat. Di sini ada satu dioda. Coba kita ukur dulu ya. Oke, normal. Sebentar. Itu normal, kaki hitam katoda. Dan ini positifnya di katoda, gak gerak, berarti normal. Sekarang kita masuk ke bagian blok trafo sekundernya. Setelah melewati dari ini, dari MOSFET ke primer masuk ke sekunder, di sini ada, kita lihat di sini ada dioda satu lagi ya. Di sini ada dioda. Coba kita ukur dioda yang ini. Kita pastikan. Lihat ini garis yang putih ini katodanya. Untuk normalnya kita letak jarum negatif di katodanya. Oke, ini normal. Sekarang kita balik. Oke, ini normal, nggak bergerak ya. Bergerak pun dia di angka 2, itu normal. Nah, setelah ini di blok primer sekundernya, sekarang kita menuju blok ini. Masih ada lagi di sini ini, oh ya, MOSFET juga ya. Bisa kita ukur juga MOSFET-nya. Di sini ada MOSFET juga. Di sini ya, kaki 3. Oke, kita ukur. Oke, nolnya tidak 0 kecil ya, masih 0 besar. Oke, di sini ada 1 0 kecil, tapi cuma 1 ya teman-teman. Di sini juga ada 2. Oke, ini dicurigai short. Kita bolak-balik, dia 0 kecil. Ini masih 0 besar. Ada 2 kaki, curigai. Ini juga sepertinya.
Oke, ini masih 0 besar, berarti masih aman. Berarti di sini ya teman-teman, dicurigai di sini ada 0 kecil. Oke, coba kita pastikan lagi. Setelah ini di sini ada dioda juga ya. Di sini ada dioda. Sebaiknya kita ukur dulu ini dioda yang di sini. Coba kita pastikan. Bentar. Oke, kita ukur normal di kaki katodanya negatif. Ini mendekati angka 0 kecil. Oke, ini diodanya short teman-teman. Ini diodanya short. Bagaimana dengan yang dua ini? Oke, yang dua ini aman. Oke, ini aman. Ini short. Sebaiknya kita sebelum memastikan ini, kita pastikan ini dulu. Kemungkinan apakah penyebabnya short ini dari sini ya, kaki dioda ini. Coba kita copot dulu ya untuk memastikannya. Kita copot dulu. Oke teman-teman, ini sudah copot ya. Ini sudah copot. Diodanya ini sudah kita copot. Sekarang coba kita pastikan dulu. Setelah dia, kita buka dari rangkaiannya. Sekarang kita pastikan dulu. Ini normalnya. Oke, ini 0, dekati 0 kecil. Kita balik. Nah, ini short, diodanya short. Jadi teman-teman, ini dioda ini short ya. Kita lihat ini. Kaki katodanya kita kasih kabel positif, dia short. Oke, ini dioda ini short. Coba kita pastikan lagi ke MOSFET-nya ya. MOSFET yang di sini. Di sini masih short ya, teman-teman. Di sini masih short. Bentar. Ini short. Kita lihat. Oke, ini ternyata memang kakinya short ya. Ini memang short kakinya. Sorry, ini memang short. Berarti kita lanjut dulu. Kita mengganti ini dulu, dioda dengan dioda yang baru ya. Oke teman-teman, kita ganti dulu ini yang rusak, yang shortnya. Oke teman-teman, ini saya sudah sediakan dioda barunya ya, dengan tipe yang sama ya, nggak boleh beda. Nanti power supply-nya nggak nyala. Kita pasang dulu ya. Oke teman-teman sekalian, ini sudah saya pasang. Ini sudah saya pasang dioda barunya ini, dan ini dioda yang lamanya tadi ya. Langsung kita tes aja teman-teman. Diodanya sudah terpasang, langsung kita tes aja. Ini kita tes. Saya pasang dulu ya. Oke teman-teman, ini saya sudah siapkan remote-nya. Sekarang kita mau reset dulu tombolnya. Caranya di sini ada tombol power satu sama tombol analog. Analognya seperti joystick ya. Jadi kita tekan kedua-duanya secara bersamaan. Ini tidak kelihatan teman-teman di belakang ya posisinya. Ini kita tekan secara bersamaan, baru kita colokannya ya. Kita tunggu sampai muncul lampu. Ini ketika muncul lampu merah hijau, kita tekan joysticknya ke atas satu kali, ke bawah satu kali, dan ke atas satu kali lagi. Kemudian kita tekan tombol analognya ke tengah dan kita tahan selama beberapa detik sampai muncul tampilan seperti ini. Oke teman-teman, ini udah muncul. Ini menu resetnya. Ini ada beberapa halaman, 1 sampai 11. Untuk settingan resetnya, kita masuk ke halaman
9 ya teman-teman. Udah mau. Kita masuk ke halaman 9 ya. Nah, di sini ini bisa kita lihat di bagian ini, baris ketiga ini ada L error reset. Nah, jadi di sini angka 5 ya. Jadi ini kita ubah menjadi 0. Oke, itu kita nolkan saja ya teman-teman. Kita nolkan saja. Sorry. Kita ubah menjadi 0. Di sini mana angka 0-nya ya? Oke, sudah angka 0. Itu sudah berubah menjadi angka 0. Oke teman-teman, sekarang kita keluarkan dulu ya. Kita keluar. Bentar. Oke. Ini oke, sudah normal teman-teman. Ini sudah oke. Jadi TV-nya sudah bisa on lagi seperti biasa. Sekarang kita matikan dulu teman-teman ya. Sekarang kita matikan dulu. Pakai remote nggak apa-apa. Kita matikan. Terus kita nyalakan lagi ya. Pakai remote. Oke, ini sudah on teman-teman sekalian. Bisa dilihat. Jos ya teman-teman. Jadi ini sudah menyala. Jadi memang setelah kita ganti dioda ini tadi ternyata belum maksimal. Masih ada kerusakan lain kita temui, yaitu error. Jadi programnya error. Maka kita lakukan, ini ibaratnya seperti handphone. Kita reset ya. Kita masuk ke reset factory nih teman-teman. Jadi tadi kita reset dengan cara seperti tadi ya. Di situ ada tombol analog atau joysticknya dan tombol power ditekan secara bersamaan. Kemudian colokannya kita masukkan ke colokan. Ketika muncul lampu indikator merah, hijau di sini, merah dan hijau. Kemudian kita tekan tombol analognya sekali ke atas, sekali ke bawah, kemudian ke atas lagi, sekali lagi. Baru kita tekan tombol analognya, kita tahan berapa detik sampai muncul main menunya. Kemudian kita masuk ke halaman 9 tadi untuk melakukan reset errornya itu menjadi 0. Seperti itu kira-kira teman-teman video saya ini. Ini bisa kita tes. Tuh volumenya sudah muncul, menunya juga sudah muncul teman-teman. Tinggal gambarnya aja teman-teman, tapi itu sudah pasti muncul. Oke, mantap. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian di rumah. Jika ingin bertanya silahkan di kolom komentar. Mohon dibantu channel saya ini teman-teman supaya berkembang lagi, supaya saya lebih semangat lagi untuk buat video tutorial yang bermanfaat bagi teman-teman sekalian di rumah. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam servis, Tendra Service. Oke teman-teman, ini hasilnya. Videonya jos, mantap, top Marco top. Ya teman-teman, cukup sekian ini video hasilnya.